Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian dan struktur dari teks hasil percobaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks hasil percobaan. Sebenarnya apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah ciri ataupun karakteristik bahasa kata yang digunakan dalam teks hasil percobaan. Nah, kaidah kebahasaan ini pula yang membedakan antara satu teks dengan teks lainnya. Nah, selanjutnya mari kita langsung ke apa itu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks hasil percobaan. Yang pertama, menggunakan kata sinonim dan antonim. Apa itu kata sinonim dan antonim? Sinonim itu artinya persamaan kata. Kata yang berbeda tetapi memiliki arti dan makna yang hampir sama, teman-teman. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kebalikan dari sinonim, perlawanan kata. Berbeda kata dan memiliki berbeda arti pula. Itu adalah ciri kaidah kebahasan yang pertama dari teks hasil percobaan, yakni menggunakan kata sinonim dan antonim. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yakni menggunakan kata bilangan. Menggunakan kata bilangan berarti dalam teks hasil percobaan menggunakan kata angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah karakteristik kaidah kebahasaan yang kedua dari teks hasil percobaan. Selanjutnya teman-teman, pada kaidah percobaan yang ketiga, menggunakan kata perintah. Kata perintah adalah kata yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Kecenderungannya berakhirkan kan ataupun lah. Ya, itu adalah ciri kaidah kebahasan yang ketiga. Nah, yang keempat, ciri kebahasan yang keempat adalah menggunakan kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya, atau bisa disebut juga sebagai jembatannya. Nah, mari kita simak langsung contoh penggunaan kaidah kebahasan yang keempat ini pada teks hasil percobaan yang sudah Ustaz berikan. Ini contohnya. Pada contoh tersebut, teman-teman bisa memperhatikan pada langkah-langkah. Yang pertama, sesuai dengan kaidah yang tadi Ustaz sudah sampaikan, adalah menggunakan sinonim. Teman-teman bisa melihat pada langkah-langkah nomor 4, yakni struktur atau bentuknya. Struktur atau bentuknya ini adalah sinonim, dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti dan makna yang hampir sama, teman-teman. Selanjutnya, menggunakan kata antonim atau perlawanan kata. Teman-teman bisa melihat pada langkah-langkah 5 dan 6. Pada langkah-langkah kelima, teman-teman melihat ada kata masukkanlah. Dan yang teman-teman kemudian melihat pada langkah ke-6, keluarkanlah. Ini adalah antonim, perlawanan kata. Jadi kata dengan kata berbeda dan memiliki arti yang berbeda, saling bertentangan. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata perintah. Teman-teman bisa melihat pada langkah-langkah pertama. Apa itu? Campurkanlah. Nah, campurkanlah. Kemudian kedua adalah aduklah. Masukkan.
Itu adalah contoh dari kaidah kebahasaan yang ketiga ketika dilihat dari contoh yang sudah ada ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, pada contoh di atas, pada contoh ini, teman-teman bisa melihat pada langkah pertama menggunakan kata hubung dan bisa dipahami. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini tentang kaidah kebahasaan pada teks hasil percobaan. Semoga teman-teman tetap semangat dan saya sampaikan lagi, tetap rajin membaca buku. Karena dengan membaca buku, teman-teman akan menambah wawasannya dan teman-teman bisa berkelana dengan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.